Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah diajar. Ibu Erni mengajar mata pelajaran apa, Bu? Kimia. Iya, iya. Oh, pantesan. Oleh karena itu, Ibu pernah menjabat jadi kepala sekolah di farmasi ya, Bu, ya? Iya, betul. Karena berhubungan dengan kimia. Ibu di farmasi dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bu? Aduh. 75 sampai 8 berapa ya? Sampai Pasti lewat 87, Bu. Pasti lewat 87. Lewat, ya. Karena kakak saya udah ngajar, Bu, muridnya Ibu. 73, Bu. Kakak saya Lili Ligawan, muridnya Ibu, angkatan lulusan 87. Iya. Oh, Farmasi, iya, Bu. iya. Iya. 88 saya masih kepala Iya, sekolah. betul. Ya. Wow. Bu luar Erni biasa. tahun 73 udah ngajar, Bu. Oh, 73. Nah, ini 73. ini Iya, murid Bu. saya nih, Suyudin. Murid. Murid. Saya belajar tahun kedua. Bro. Oh ya, murid, bro. Saya panggil bro aja ya, ternyata masih muda soalnya ya. Bro Suyudin ini lulusan tahun 74. Oke. Sekarang pekerjaannya ada hubungan dengan obat-obatan masih? Apa, Bu? Jawabnya, Bu? Ya masih lah. Dia punya toko masih ya? obat tuh. Punya toko obat. Promosikan Di mana, ya? Bro Suyudin? Di mana sih promosi? Di mana sih toko obatnya, apoteknya? Saya buka warung. Buka warung. Sorry. Oh, Gimana dong gitu. balik Iya, lagi? iya. Di daerah mana, Toko obat. Bro Suyudin? Toko obatnya? Hafid. Di Cihapit. Oh, di Cihapit. Di Jalan Oke. Cihapit. Boleh ya. Namanya apa? Kalau boleh tahu namanya apa? Toko obat waras. Oh, toko Aku obat pengen mati. Waas. Oh, nanti ke sana ah. Iya, oke. Boleh. Baik. Baik. Dan sekarang kita juga bertemu dengan Pak Timotius Chandra. Ya, Pak Timotius, Pak Tim ini dulu ngajar dari tahun berapa sampai tahun berapa, ngajar apa, Pak? Saya tahun 90. Tahun 90 sampai 2000. Makanya iya. Sampai 2000 berapa, Pak? 2008 di Ismak. Oh. 2008. Ke Ismak 3 kemudian ke Holis terakhir sampai 2008. Iya, iya. Dan mencetak banyak prestasi ya katanya, Pak ya. Ya. Nah, Karena ini anugerah berkat Amin. bantuan Ibu Dewayani. asik. Bu Dewayani monitor, Bu Dewayani. Oke. Pak Tim, Pak Tim dulu sempat ngajar apa, Pak Tim? Ya, saya sempat ngajar di Ismak 1 itu yang pertama PSPB. PSPB ya. Ada. Terus PKN. Iya, PPKN. Gantinya PSPB ya. Ya, terus sejarah. Iya, iya, iya. Terakhir tata negara. Memang latar belakang Bapak ini banyak berkecimpung di bidang apa sih, Pak? Kok sampai ngajarnya berbau hukum begitu, Pak? Saya lulusan dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKI Bandung. Oh, pantesan. Sekarang ya. jadi borongan ya, Pak. Iya, iya. Luar biasa ya. Iya, iya. IKIP jurusannya apa? IKIP jurusannya stasiun Holedeng ya. Oke. Oke. Nah, Ibu Erni tinggal di mana, Bu, sekarang, Bu? Tinggal bersama siapa aja, Bu? Saya tinggal bersama suami di Jalan Setra Murni, Tengah, 3 Romawi, nomor 6. Tuh, dicatat ya kalau mau ngirim parcel. Ya. Ibu sehari-hari ngapain sekarang, Bu? Kegiatan Ibu sehari-hari ngapain? Apakah Ibu sosialita atau apa, Bu? Filantropis atau apa? Saya ya di rumah aja sekali-sekali kalau ada perlu dipanggil. Iya, iya. Ibu ikut organisasi apa, Bu? Sehari-hari bergelut di organisasi apa? Apa ya? Enggak. Enggak, oh. Ini kelihatan dari penampilan Ibu sosialita banget ya, Bu ya. Wah, Awet muda. Awet muda baru saya mau ngomong gitu ya. Saya mau ngomong gitu emang nggak tega sama sebelah-sebelahnya. Oke. Kalau Pak Tim sehari-hari ngapain, Pak Tim? Sekarang Pak Tim. Aduh, luar biasa. Kalau di bahasa Mandarinnya San Cieme ya, ini 3 orang kakak beradik ya, luar biasa ya. Cantik-cantik semua, sampai bingung lihatnya. Oke, saya minum panadol dulu lah. Oke, Pak Tim sehari-hari ngapain sekarang, Pak? Sekarang lebih banyak ngurusin sosial dan kerohanian. Apa sih, Pak? Contohnya, Pak? Bapak teh katanya suka ke pedalaman ya? Ke pedalaman buka-buka sekolah gitu ya, Pak ya? Gimana, Pak? Betul, boleh cerita? betul.
Jadi ada di 14 kota yang saya buka sekolah-sekolah gratis ya di pulau terpencil, Sumba, Papua, Oh iya? Kalimantan Barat, eh, di Kepulauan Batam, begitu ya. Jawa Pak, Tengah ada. gimana ceritanya sih Pak kok bisa buka banyak sekolah dan gratis Pak? Bukankah buka sekolah itu perlu modal besar Pak? Ya begitulah, karena kalau kita dikasih SPP, mungkin mereka nggak sekolah ya. Rata-rata Oh, mereka kan putus sekolah dan sebagainya. oh ini untuk Dan yang orang-orang nggak kedua, mampu ya Pak ya? Untuk iya, yang nggak mampu, oke. iya. Kadang-kadang yang mampu juga karena mereka nggak ngerti edukasi pentingnya, pendidikan ya mereka nggak penting begitu. Misalnya di Pulau Sumba, Iya, di iya. Papua kan, begitu. Oh iya, wow. Paling jauh ke Papua nih Pak. Papua di Pegunungan Bintang, Oksibil, yang tempat kopi. Wow. Wow. Tuh, Siantara mau ke sana tuh kayaknya tuh. Keren. Berani, sekarang malah lagi perang. Lagi suku. Kita jalan-jalan. Lagi perang suku, berani. Lo Siantara lu nggak akan betah di Papua, lu di Papua di Bintang nggak akan betah ya. Nggak ada Pernah Grab. dengar nggak ada orang yang sekolah PAUD TK umurnya 64 tahun? Serius Pak? Wow. Jadi ketika saya masuk ke sana itu Semangat. PAUD pertama yang ada di Pegunungan Bintang, Oksibil. Iya. Saya kebayang waktu dia ketemu sama Bapak di sekolah, dia akan menyapanya bukan selamat pagi Pak, tapi selamat pagi Dek. Selamat pagi Dek. Oke, luar biasa nih. Nah, sekarang boleh nggak ada satu perwakilan dari muridnya Ibu Erni kasih kesan-kesan apa yang begitu mendalam? Jadi gini nih Bu Erni, ini kan kita Christmas Caroling SMAK 1 BPK Penabur, tapi rupanya ada rekan-rekan SMF ini hadir karena karisma Ibu, kenangan yang Ibu ciptakan buat mereka dalam hidup mereka. Boleh nggak nih rekan-rekan mantan SMFK BPK Penabur untuk mengutarakan sesuatu kesan tentang kepala sekolahnya atau pengajarnya Bu Erni? Mangga silakan. Siapa nih? Aku kalau dibalik ini nggak tahu deh. Siapa? Siapa yang SMF boleh acung tangan? Pak Budi ya? Bro Budi ya? Budi Hartanto Susilo? Farmasi bukan? Bukan. Oh, Pak Budi. Ini Pak Budi, SMAK 1 ya, Profesor Pak? Budi nih. Halo Pak, Yulis Pak. Ya, selamat Oh. siang semuanya. Saya pernah Khususnya Bu Erni nih. Saya mau Wah. komentar singkat Pak untuk Bu Erni. Silakan Prof, silakan. Saya tadi lihat fotonya dari Yulis. Nah, ternyata Ibu Erni yang tidak berubah style rambutnya. Menurut saya loh, style Iya, rambutnya iya. Bu Erni dari muda sampai sekarang tidak berubah. Itu yang Wow. pertama. Ya, Iya. terus ekspresi dan ketawanya bebas itu juga sama gitu ya. Ya Bu Iya, Erni iya. ya. Itu dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. So, jadi Profesor Budi sama Ibu Erni ini hubungannya apa? Murid dengan guru atau rekan sejawat atau apa? Kan sejawat. Mantan? Mantan, Bu? Oh, oke. Oh, temu kangen ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, oke ya. Baik, terima kasih, Prof. Baik, silakan. Ada lagi yang dari farmasi, silakan. Yang dari farmasi, siapa aja nih? Apakah Jenny Suryati, betul? Jenny Suryati, farmasi Sepertinya bukan? Bu Ana deh, Bu Ana bisa. Mana. Boleh saya Boleh. Nah, Silakan. oke, Silakan. silakan. Bro Suyudin, silakan. saya ya. Nanti aku setelah Ko Suyudin. Boleh. Selamat sore semuanya. Ini Sore. pesan buat saya buat Ibu Erni. Udin. Halo. Nah, buat Ibu Erni memang saya salut sekali sama beliau. Beliau kalau nggak salah, seingat saya beliau mulai ngajar tahun 73. Beliau rasanya menikah juga tahun 9. Nah, kemudian tahun 74 kalau nggak salah bapaknya petugas ke Timur Timur. Beliau sendirian. Hebat Bu Erni itu. Dan sampai Iya, sekarang beliau hubungannya dengan murid-murid itu betul-betul sangat baik. Beliau tidak menempatkan ke murid-muridnya tuh sebagai Iya. murid, tapi sebagai adik. Itu yang saya salut. Wow. Beliau udah beberapa kali ikut acara dengan mantan SMF. Beliau tidak Oke. kaku,
beliau bersahaja dengan teman-teman seangkatan saya pun beliau jadi seperti teman. Iya. Nah, ini juga nanti kita sebentar lagi 2 hari lagi mungkin akan ada reuni kecil ya dengan beberapa angkatan. Diundang dong Bu Erni. Oh, Ibu Erni udah pasti itu. Oh sih, iya. Oke. Luar biasa ya. Sampai hafal gitu ya, sampai hafal meritnya kapan. Ini dulu pernah naksir atau memang cuma sebatas murid aja, Bro Suyudin? Enggak, saya memang dekat sekali dengan Ibu Erni. Oh, oke. Bahkan bapaknya pun ke saya udah nganggap seperti ke adiknya sendiri. Oh, kirain seperti ke mantunya. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Tadi siapa tadi yang mau Ibu Ana ya? Atau siapa tadi? Yang katanya habis Ana ya? Habis Bro Suyudin. Ibu Ana boleh nggak dibuka video supaya kita bisa lihat? Jangan, lagi nggak mungkin buka video. Oh iya, jangan dikasih lihat kalau memang kalau nggak mungkin kita lihat ya Bu ya. Ibu Ana ini dulu pernah ngajari SMF juga bukan? Iya betul. Oh yang kurus-kurus rambut pendek yang cantik itu Bu ya? Hah? Kurus rambut pendek cantik relatif. Iya. Aduh, saya hafal dengan Ibu Bu. Iya. Kok tahu? Tahu lah, bukan hanya Bro Suyudin yang suka sama guru tuh, bukan hanya Bro Suyudin aja. Oke, silakan Bu Ana, mangga. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Bu Erni masih ingat Ana kan? Masih ingat dong, Ana Berta, ya. Oh iya, betul. Wow. Iya. Senang banget lihat Ibu sehat, masih cantik, awet muda. Panutan kami, Bu. Ya. Terima kasih. Iya, Pak Timo. Masih ingat aku enggak? Iya. Pasti Pak Timo ini nih mulai gugup lihat. Dari psikoanalisis. Sekarang kan saya lagi suka nonton Verdi Sambo nih. Dari gerakan tangannya tuh kelihatan gugup Pak Timo tuh karena ditanya sama perempuan cantik. Ini lulusan 84 Pak Timo. Sama Ana masih ingat nggak Pak Timotius? Masih ingat. Masih ya? Pak Timo, salam dari Audrey ya. Ya, salam juga. Oke. Iya. Siapa itu Aku Audrey? mau kasih kesan-kesan untuk Bu Erni sekecil aja. Oke, mangga, silakan. Aku tidak diajar sama Bu Erni, tapi ketika aku sekolah, Bu Erni itu kepala sekolah kami. Oke. Kemudian kami semua murid-muridnya banyak sekali belajar tentang kehidupan kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi bukan cuma belajar kimia, farmasi yang susah banget itu gitu. Tapi ada hal yang Bu Erni ajarkan pada kami. Beliau adalah orang yang sangat tegas dan disiplin. Mungkin untuk beberapa orang itu dianggapnya keras gitu. Tapi untuk kami murid-muridnya tidak, karena kita merasakan ada kasih di sana. Bukan cuma harus ini, harus itu, bukan gitu. Nah, itulah yang kemudian juga saya sebagai mantan muridnya yang kemudian diberi kesempatan oleh Bu Erni untuk mengajar juga di sana waktu itu. Terima kasih ya Bu. Cita-citaku tercapai nih ceritanya karena Ibu memfasilitasi. Gitu. Oke, cita-cita apa sih yang tercapai dengan Ana? Jadi guru. Oh, jadi guru. Wow, cita-cita yang sangat mulia ya. Iya, gitu. Wow, jadi luar biasa. Jadi aku menjadi guru karena Ibu Erni. Oke. Dan mudah-mudahan ya semua yang Ibu tanamkan untuk kami juga kembali menjadi berkat buat Baik. Terima kasih. Emang kalau orang farmasi kalau ngomong tertata ya kayak buku farmakoterapi ya. Oke. Sekarang Pak Tim nih, Pak Tim, dari sekian tahun Bapak mengajar paling berkesan di SMAK 1 tuh tahun berapa Pak? Kejadian apa Pak? Boleh nggak Pak cerita? Yang paling berkesan? Angkatan tahun 91. Oh, kenapa Pak? Luar biasa. GR. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Tragedi. Cerita Pak. Hampir tiap hari dengan pakai gue, kami berdua itu patroli. Oh, nih. Itu gara-gara tahuan Oke, Pak Tim boleh cerita Pak Tim apa yang terjadi mungkin yang teman-teman angkatan lain pada nggak ngerti nih.
Ya, jadi pada waktu itu terjadi gejolak ya. Anak-anak Semakatu itu nggak bisa terima kepemimpinan yang baru, gitu ya. Jadi ada yang baru. Ya beberapa mungkin inovasi dan akhirnya saya kaget sekali waktu itu saya guru yang paling termuda dari seluruh guru yang ada. Nah pada waktu itu saya dipanggil harus menjadi wali kelasnya Sinja. Iya. Kelas 35 ya, waktu itu kelas 35 ya Pak. Dengan Theo, aduh ampun, dengan yang lain. Kan happy. Benar-benar. Ya kalau bahasa Arab Pak, astagfirullahaladzim. Iya. Ngalami waktu itu lagi tugas akhir ya. Tapi itu pengalaman. Yang saya ingat Sinja itu, waktu pertama saya jadi wali kelas, dia bilang gini, Pak, tuh di belakang ada yang tersenyum dengan Bapak. Siapa? Presiden Soeharto. Oh my God. Oh my God. Gila ya, jahil banget ya. Luar biasa. Emang guyonan itu kalau didengar sama anak saya bilang, oh my God, so old katanya. Ya cuma berkesan lah. Waktu itu yang terakhir yang saya bilang ini, siapa dulu yang lulus? Saya atau kalian begitu. Oh, kenapa? Sekali supaya di ijazah ada gelarnya begitu. Dan akhirnya tanggal 30 April saya lulus duluan dan tanggal 5 Mei ada pengumuman kelulusan. Oh, ya. Wow. Jadi ditandatangani dokter Anda siapa tulisannya Pak ya? Betul. Iya. Padahal kalau Bapak misalnya nggak lulus juga, tulis aja DRS Pak. Di rumah saja. Gitu. Oke, mungkin Bu Dewayani mau cerita tentang pandangan terhadap Pak Tim sebagai sesama rekan sejawat, sebagai guru. Halo Pak Tim. Ya. Oke. Ya, kesannya apa ya? Yang pertama, ternyata Pak Tim itu ulang tahunnya barengan sama anak saya. Oh iya. Nah, dan anak saya sekarang sudah menjadi guru BK di SMP Holis itu karena bantuan Pak Tim. Ya. Dorongan Pak Tim. Terima kasih Pak Tim. Sama-sama. Saya tahun 2012 saya juga bisa bergabung itu karena ya boleh saya katakan jasanya Pak Tim. Ya, jadi saya yang kesan untuk saya Pak Tim itu orangnya baik, mau banyak membantu orang, ya. Memang mudah marah, tapi mudah lupa gitu. Jadi saat marah saat itu saja, tapi sudahnya setengah jam lagi udah biasa lagi gitu. Betul ya Pak Tim ya? Iya. Jadi spontanitas kemarahan tapi bisa hilang lagi gitu. Memang gitulah orang sanguin ya. Oke. Baik. Terima kasih Theo ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tim. Wow, sukses. Salam untuk semua anak dan cucu ya Bu. Cucunya belum ada. Segeranian. Baik, teman-teman semuanya, mungkin kita mau tanya Bu Erni nih. Bu Erni, mimpi apa yang Ibu belum kesampaian dalam hidup ini? Apa ya? Ya, saya rasa ya kita ya, apa yang Tuhan beri ya kita syukurin. Nggak usah yang muluk-muluk gitu. Kalau nggak, kita ya frustrasi sendiri. Oh iya. Baik Bu. Ngomong-ngomong di belakang Ibu tuh ada foto tentara Bu, siapa Bu itu Bu? Itu penjaga rumah. Penjaga rumah kata Herawati. Oh, siapa Bu itu Bu? Ya, jadi ceritanya ya juga ada satu hal yang saya ceritakan juga ya. Emang suami saya kena wamil dulu, lulus dari ya. Satu hari tahun kira-kira 76 ya 76 pasnya itu datang tentara 2 orang ke sekolah ya, terus masuk ngetok pintu, terus saya lihat kaget, ini kok kenapa ada di sini? Kenapa ada apa Pak? Saya harus ke tim. Waktu itu istilahnya Timor Portugis. Iya. Sekarang jam 11 ini saya berangkat katanya. Waduh. Nah, di situ saya berurai air mata lah. Iya. Ya. Bayangkan di tempat yang perperangan harus menghadapi
harus menghadapi gitu. Iya. Sebagai Langsung. apa? Sebagai dokter Bu atau sebagai apa? Apoteker. Oh, wow. Ada pabrik obat kecil Oh yang iya. ditinggalkan oleh Portugis. Oke. Ya, jadi bayangkan saja, saya itu tidak pernah nangis di depan kelas, tapi pada waktu itu ya dengan ini ya air mata keluar sendiri. Iya. Terus langsung saya ke Pak Teja. Pak Teja, saya mohon maaf ya, saya mau pulang sekarang karena ini Rudy harus berangkat sekarang ini ke Tinting. Itu yang paling paling berat ya. Pak Teja itu kan kepala sekolah ya, Semak 1. Ya. Buat yang belum tahu nih, Pak Teja itu pernah jadi kepala sekolah Semak 1 ini, terutama yang masih muda-muda ya. Oke. Wow. Tapi kembali tugas dari tim-tim berapa lama, Bu? Oh, enggak lama. Enggak lama ya. Iya. Oke, pulang tiba-tiba kaya aja ya. Oke, luar biasa. Amin. Iya. Oke. Kosong banyak. Aduh, luar biasa ya. Biasalah kalau dari tim-tim gitu dari konflik pulang makan naik pangkat ya. Baik, silakan teman-teman yang pernah diajar sama sama Pak Tim, boleh. Fenika 93, Fen diajar nggak sama Pak Tim, Fen? Nggak ingat. Mana saya sempat diajar. Nggak ingat? Feni nggak ingat? Oke. Saya cuma tahunya waktu di SMPK 1 kayak di persekutuan. Oh ya, memang Pak Tim itu memang rajin sekali bersekutu ya, Maman. Jadi bukan hanya kalau kemarin kan guru-guru tuh bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Nah, kalau Pak Tim lebih memenangkan jiwa. Ya, udah berapa anak ya dibaptis siapa ya? Oke, berikutnya siapa lagi yang pernah diajar oleh Ibu Erni dan Pak Tim, boleh komentarnya kelihatan Andreas Gilbert nih. Saya pernah sama saya teh wali kelasnya Pak Tim kok. Kamu dulu ya pernah ada konflik sama satu guru sama Pak Timotius diberesin sih. Jadi saya ingat sama Pak Tim. Iya, ingat. Andreas, iya. Oh, kamu konflik sama satu guru di tengah pengalaman. Terus akhirnya gara-gara konflik nilai kamu jadi jelek pelajaran guru itu, betul kan? Kurang lebih, tapi udah gitu. Ya udah. Langsung kamu didamaikan sama gurunya, kemudian juga langsung nilai kamu baik lagi kan sama guru itu kan? Ya, jadi karena itu mah lagu lama, zaman gua juga gitu ya. Saya sama, saya juga ya. PMP bisa 3 nilainya ya. Geles ya. Tapi gara-gara Pak Tim saya balik lagi 8. Kalau sama kita berkesan itu terus kayak saya dekatlah sama Pak Tim secara pribadi ya, jadi sering ngobrol, sering tukar pikiran. Iya. Mendidiknya bukan secara akademis aja sih, yang tadi disebut secara moral, secara ngobrol macam-macam lah banyak. Jadi ingat saya. Wah, luar biasa ya. Bukan hanya pengajar, pendidik, tapi pembimbing. Boleh dong kita tepuk tangan sekali lagi buat guru-guru kita tercinta ini, hebat-hebat ya. Emang Semak 1 ini banyak sekali guru-guru yang qualified, yang bagus-bagus ya. Karena mereka bukan cuman istilahnya apa ya, kerja hanya untuk uang ya. Tapi mereka memang kerja untuk merawat kita semuanya ya. Luar biasa banget. Mangga silakan. Ini ada Bro Erwin nih. Bro Erwin gimana nih? Kelihatannya kayak lagi banget. Bisa nggak si Julius. Oke. Bro Erwin, monitor ini di mana? Bro Erwin di Freeport. Oke. Yang lain boleh silakan. Yang mau menyapa? Iya, si Julius. Ya. Saya mau. Oke, mangga silakan. Siapa yang silakan saya? Ya, silakan Ci Yulis. Oke. Saya tuh dulu diajar oleh Ibu Erni. Pertama sekali Ibu Erni mengajar masih muda dia. Oh, masih saya muda, tahu. Ya. Waktu itu Ci Yulis rambutnya masih pendek juga ya, sedikit ya. Dan roknya pendek juga. Saya pernah dapat fotonya tuh. Zaman-zaman Ci Yulis roknya pendek banget. Iya. Jadi kadang-kadang kita bandel-bandel gitu. Jadi pada saat itu Ibu Erni tuh memang tegas orangnya. Jadi mungkin sebagian murid menganggap bahwa dia tuh killer. Oh. Tapi sekarang dia itu satu grup dengan kita, main bersama, makan bersama, piknik bersama. Betul nggak Bu Erni? Ya. Ya jadi selain sama SAA, sama grup kita juga. Sebentar. Si Yulis sama Bu Erni terpaut berapa tahun usianya? Berapa tahun Bu Erni? 45, 10 tahun, bayangin. Saya serius 10 tahun? Nggak kelihatan loh. 10 tahun loh. Saya pernah ya waktu ke supermarket dengan anak saya, ketemu Ibu Erni.
Ketemu Ibu Erni beda. Pada waktu dulu ngajar, ya masih maaf ya Bu, masih agak culun-culun waktu pertama ngajar. Iya. Nah, terus udah gitu ketemu sama Ibu Erni. Oh, Joan ini kenalin, ini guru Mami dulu yang ngajar. Mi nggak salah Mi, itu guru Mami katanya. Kok Tuan Mami? Oke, nggak salah Mi, kok Tuan Mami sih Mi? Oke. Thank you, pengalaman yang menarik ya. Sekarang kan udah dulu maaf ya Bu ya, bukan nggak berias ya. Sekarang kan berias apa? Wah pokoknya udah beda jauh deh sama permulaan ngajar. Boleh tanya Pak Budi, coba tanya Pak Budi. Nih, kan Profesor Budi. Saya ngajar itu karena juga untuk biaya hidup. Iya. Saya kan kuliahnya di Pajajaran, jadi dengan sendirinya bayar uang sekolah itu kalau di negeri murah sekali. Dari saya, dari ngajar saya hidup sendiri lah gitu. Jadi gimana mau beli bedak? Gitu. Luar biasa ya. Punya uang buat beli bedak. Bu Erni, kalau memang udah modelnya kayak Ci Yulis, Ibu Erni, kayak Ci Haryati, itu nggak usah beli bedak, itu udah cantik dari sananya. Ya, bedak tuh hanya yang buat yang nggak pede aja, oke? Terima kasih. Baik, silakan teman-teman yang lain yang mau dikasih, mumpung kesempatan tinggal 5 menit lagi nih, kita mau tutup acaranya soalnya, silakan. Siapa yang mau cerita? Ini kayaknya Ferdianto A1 ini katanya anaknya diajar juga sama Patim. Nah, Ferdianto bisa monitor nggak? Bisa buka mic? Bisa buka mic dan buka video nggak nih? Kalau bisa boleh disapa langsung nih. Nah, Ferdi. Gimana Teo, apa kabar? Apa kabar? Yang kontraktor ganteng itu, ada Fer. Gimana menurut anak lo tentang Patim, Fer? Gua nanya gitu aja deh. Anak lu bilang apa tentang Patim? Baik, cuma dulu ingat aja gitu. Waktu dia kan di Polis, ya kan SMA, Patim yang nyaranin pindah ke Semak 1, masuk di Semak 1. Sekarang sih udah lulus kerja di Singapura. Wow. Begitu kan. Wah, hebat Patim nih. Sarannya jos ya, sarannya jos. Luar biasa. Patim, saya mau tanya, apa sih yang bikin bangga Patim? Kalau apa yang bikin bangga Patim kalau lihat mantan-mantan murid Patim? Kalau saya sih lihat artinya tidak ada yang tidak ada yang mau lihat semua. Jadi intinya tuh semua murid itu punya potensi masing-masing. Jadi kalau saya bisa menemukan potensinya dan dia berhasil, itu kebahagiaan saya. Itu salah satunya waktu saya jadi kepala sekolah yang berbeda dengan kepala sekolah di BPK Penabur itu. Saya lihat yang kembar aja kan potensinya beda. Jadi setiap murid, kan kalau dulu, maaf ya Pak Kengkeng ya, jadi semua kan harus pintar matematika gitu, pintar fisika atau kimia. Nah, jadi kalau bagi saya, yang penting anak-anak sampai KKM. Tapi kalau kamu pintarnya basket. Nah, itu yang berkesan sampai Bapak punya 300 piala waktu itu, waktu jadi kepala sekolah dari tingkat atas sampai tingkat juara dunia. Dua kali saya ke Taiwan, 2 kali ke Jepang, 1 kali ke China, itu berkat karena murid. 1 kali saya nggak sempat dibawa ke Istana Presiden karena nggak boleh. Waktu itu mereka lewat hanya ngegambar, akhirnya menjadi duta juara nasional, duta lingkungan. Iya. Jadi pelajaran nggak mesti harus pelajaran penting-penting kayak matematika gitu, yang umum yang lain juga boleh apa ya? Prestasi non akademik juga boleh ya Pak Tim ya? Betul. Namanya jangan monoteling gitu. Yang penting mencapai KKM gitu. Iya. Yang penting naik ke berem lapahnya. Betul. Teo, tawahin Teo. Mangga silakan, Bu Dewayani. Yang saya tahu juga selama menjadi kepala sekolah di SMP dan SMA THI, kayaknya sekolah kita sekolah yang punya anak berkebutuhan khusus ya Pak Tim? Betul. Nah, itu salah satu keistimewaan. Jadi selama Pak Tim menjadi kepala sekolah, kami juga membina, mendidik anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Wow, luar biasa ya. Berkebutuhan khusus. Cynthia juga waktu itu, waktu kelas 3 SMA, dia berkebutuhan khusus. Ya Pak ya? Kebutuhan akan pasangan hidup. Iya, aduh. Pak Tim ini luar biasa. Pak Tim dan Ibu Erni.
Teo, ada cerita tentang Edi nih, Edi Atta yuk lagi masuk nih. Patim cerita apa nih tentang Edi Atta ini? Oke, Edi lagi nyetir, hati-hati Ed nanti. Biarin lah. Lagi nyetir nanti aja ya. Lagi nyetir. Edi memang bisa kontak Ed, buka mic mau? Biarin Patim aja yang cerita. Gimana Patim? Gimana? Ada cerita apa tentang Patim? Ada cerita apa nih tentang Patim? Kayaknya Patim deh yang ada cerita tentang Edi. Oh, masa? Iya. Oke. Ayo Patim, kita bongkar. Patim ini tipe pengajar, dan Ibu Erni juga tipe para pengajar, para pendidik yang mengukur keberhasilan bukan dari seberapa besar mereka meraih keberhasilan itu, tapi seberapa besar mereka punya andil dalam orang-orang lain bisa berhasil. Ya, Mak, betul nggak? Nah, Bu Erni yang paling mengesankan selama mengajar, pengalaman apa Bu yang paling nggak bisa dilupakan sampai sekarang? Ibu Erni, tadi saya mute terpaksa karena Ciulis dan Cihar gandeng. Ya, silakan. Boleh dibuka lagi? Tadi kedengeran mau belanja kemana segala macam. Ya, oke, silakan. Boleh di unmute dulu, Ciulis. Het volgende station is Utrecht Overvecht, station Utrecht. Oke. Ya, silakan. Bu Erni. Ya, Bu Erni silakan. Yang paling mengesankan Bu selama pengalaman mengajar. Oh ya, pernah saya kasih PR, anak-anak bisa semua ya. Kemudian saya ulangan mendadak, kok nggak bisa ya? Kontek berarti ya. Rupanya ada buku yang ada penyelesaiannya. Oh, saya baru tahu. Mesti bikin sendiri dari guru, nggak bisa dari buku. Jadi Ibu itu mengubahkan paradigma Ibu. Badung kan angkatan kita ya. Ngomong-ngomong, tanpa sengaja tadi kita, yes Bu. Ya dulu itu suasana ngajar masih prihatin sekali. 71 itu baru pindah dari Kosambi ke Pasir Kaliki. Oh, oke. Ada satu ruangan juga yang sebelahan dengan tempat naruh sepeda. Iya. Dan itu hanya dibatasi dengan dinding dari bambu. Oh, wow. Dulu beda sekali dengan zaman sekarang. Iya. Yayasannya pinter cari duit ya. Iya. Oke. Tadi tanpa sengaja saya mendengar ada suara di belakang Bro Erwin. Itu suaranya kayak di stasiun ya, Bro Erwin ya. Ini lagi di mana nih? Belanda atau di mana nih? Boleh di unmute dulu nih? Boleh. Di kereta api menuju kota Utrecht. Utrecht ya. Tadi saya dengar kata Utrecht di Belanda ya. Wow. Ya, saya udah lulus SMA terus di Belanda, lalu menetap di Belanda, kawin di Belanda, anak-anak Belanda. Iya. Kalau aslinya memang Belanda atau orang Indonesia? Indo ya. Tapi sekarang ngomongnya udah Belanda. Dulu di SMA nggak ada yang ngerti nggak ada. Saya pernah bicara, saya orang turunan Indo, mereka bilang Indonesia. Saya bilang nggak. Iya. Ini Bro Erwin kapan terakhir ke Indonesia? Udah lama ya? Terakhir tahun 2013 ya. Sering-sering mungkin tahun depan sekali lagi. Ya. Tapi, entahlah. Ya, nanti tahun depan kembali lagi makan lotek, makan gado-gado ya supaya bahasa Indonesianya lancar kembali ya. Bro Erwin pernah diajar sama Bu Erni? Pernah. Dulu waktu anak pertama Bu Erni itu tahun 72 kalau nggak salah, kita sama-sama satu kelas ke rumahnya di dekat Buranggerang kalau nggak salah ya. Oh iya, dulu waktu betul waktu baru menikah itu. Iya. Kita sekelas semua mengunjungi. Masih ingat nggak? Iya, masih angkatan kedua ya. Jalan impun ya Bu ya. Wow. Jalan impun ya. Iya, luar biasa. Angkatan 72 ya. Oke. 7 masuk ke BPK tahun 73, lulus tahun 75. Oke. Bro Erwin, setiap hari Anda melakukan pekerjaan apa, profesi apa di Belanda? Saya kerja di IT, ahli IT. Oh wow, luar biasa ya. Biasa aja dah. Banyak
IT sekarang udah nggak eksklusif kayak dulu. Yes. Ya. Dulu sih eksklusif. Oke, terakhir Bro Sekarang Erwin semua. mau menyampaikan apa nih buat Bu Erni spesial? Nah, terima kasih atas pelajaran-pelajaran kimia dulu pernah dipakai juga di Uni. Jadi ya. Ya, bermanfaat juga. Terus, kalau Ibu Erni Holland spreken nggak Ibu Erni? Nggak. Tanit. Iya. Het volgende station is Utrecht Centraal. Station Utrecht Centraal. Artinya mesti keluar. Oke. Selamat jalan Bu Erwin, sukses terus ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Pak Erwin. Nih, di sini ada Joshua anak 2017. Kayaknya mau komentar soal gurunya tercinta. Sengaja Joshua kemarin datang pas ada Ibu Masta guru bahasa Indonesianya. Nah, kali ini sengaja dia datang lagi karena ada Pak Tim. Silakan Josh, mau say something buat Pak Tim? Halo Pak Timo, nggak tahu masih ingat nggak sama aku? Dibuka maskernya Josh, jadi supaya Pak Tim iya nu bager teh apa nu kaset apa? Masih ingat nggak? Aku dapat Pak Timo waktu di SMP Holis, waktu Pak Timo jadi kepala sekolah. Aku banyak cerita sih sama Pak Tim, karena kalau misalkan anak yang lain seringnya bolak-balik ke ruang guru, aku seringnya bolak-balik ke ruang kepala sekolah ketemu Pak Timo. Wow. Ngomong-ngomong Jos, kamu bolak-balik ke ruang kepala sekolah tuh ngapain ketemu Pak Timo? Dimarahin atau dihukum atau memang ada apa Jos? Oh, itu ceritanya gimana ya? Dulu sebenarnya aku disuruh Pak Timo untuk ikut kayak Olimpiade Sains kayak gitu. Tapi sebenarnya aku aku nggak mau karena aku ragu kan. Aku bukan tipe orang yang jago atau gimana. Jadi sama aku agak nggak percaya sama diri aku sih, dan Pak Timo yang susah kayak follow up aku, dan terakhir luar biasa. Puji Tuhan tembus sih. Luar biasa. Pak Timo. Pak Tim hebat banget Pak Tim. Pak Tim tuh membuat orang yang nggak pede jadi pede. Pede singkatan dari percaya dia ya Pak Tim ya. Ada kata Pak Tim dulu Theo. PDT lain percaya diri tapi percaya dia katanya. Luar biasa. Oke. Satu lagi, aku pernah mungkin pengalaman yang mungkin kayak cuma aku yang ngalamin, aku pernah disetirin Pak Timo waktu itu. Oh, Pak Timo pernah nguber dulu? Oh, bukan. Pernah nge-grab? Oh, bukan. Oh, Sugante lagi kemana ketemu Pak Tim? Aku nggak tahu sih, kalau menurut lain aku pernah ngerasain disetirin Pak Timo. Oke. Nyetirnya gimana? Sebaik ngajarnya nggak? Oh iya. Oh, aku nggak pernah dapat kelas bareng Pak Timo, karena Pak Timo itu kepala sekolah sih. Iya. Baik, thank you Josh. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau sampaikan? Joshua di mana sekarang? Halo Pak Timo, aku sekarang lagi di Taiwan. Posisi sekarang. Wah, Taiwan. Kamu sekarang jadi ini ya, anak komselnya Jay Chow ya sekarang ya? Oh, luar biasa. Iya, baru konser kemarin. Baru konser ya kemarin. Luar biasa. So, saya mah bukan anak komsel, saya mah anak konser. Apa lagi? Oke, baik teman-teman. Ada yang mau say something lagi buat guru tercinta? Silakan. Saya boleh ke Silakan. Ed, lu lihatnya ke depan aja, Ed. Jangan ke kamera, Ed. Bahaya itu. Oh, enggak. Kameranya di depan oke, tenang. Oke, silakan. Ya. Pak Tim itu pertama kali saya ikut persekutuan itu ya ikut karena Pak Tim. Sebelumnya saya nggak tahu persekutuan itu apa. Jadi karena Pak Timotius itu bukan waktu ngajar di SMA, tapi waktu saya SMP udah pernah ikut persekutuan sama almarhum Arif Budiman berdua. Yang ngajakin ke Arif Budiman itu. Kamu takut ya setelah ini. Jadi saya kena Pak Tim itu dari persekutuan. Ada luar biasa ya, luar biasa banget. Pak Tim, sekali lagi, saya mau tanya terakhir Pak Tim deh. Pak Tim, dari antara semua guru, Pak Tim memang agak sedikit menonjol Pak. Ya, kenapa sih Bapak begitu concern tentang jiwa anak-anak ini Pak, tentang pentingnya keselamatan buat mereka Pak, bukan cuma sekedar lulus doang? Boleh cerita nggak Pak? Saya kagum dengan Billy Graham. Yes. Billy Graham dalam bukunya dia ngomong begini. Pak, punten Pak, kurang kedengaran suaranya Pak. Ya, saya kagum dengan Bapak Billy Graham. Pak, jangan marah-marah tuh Pak. Ya. Silakan. Ya, saya kagum dengan Billy Graham, seorang penginjil yang meninggal dunia baru ini. Dia menulis di statementnya di bukunya yang saya baca, dia bilang ini, kalau Anda
kehilangan sesuatu benda yang kau sayangi, engkau belum kehilangan apa-apa. Tapi ketika engkau kehilangan untuk menata tubuh kamu dengan baik, dengan cara makan yang baik, kamu baru kehilangan, yaitu kehilangan kesehatan. Nah, tetapi ketika kamu kehilangan juru selamat, kamu akan kehilangan segala-galanya sampai kepada kekekalan. Jadi itu yang saya berkesan, artinya apa? Saya punya kesempatan. Kalau nggak ada yang pernah memberitakan Injil pada saya, nggak mungkin saya jadi seperti ini. Dan itu bagian saya untuk berkontribusi, dan yang paling indah adalah sebagai murid ya di situ. Ya sebagai guru. Kan murid jadilah sekalian bangsa murid Tuhan ya. Murid yang tinggal tetap kan 3 tahun yang bisa diinjili dengan total ya murid. Betul, betul. Wow. Dan murid biasanya, murid di Alkitab teh lebih hebat dari gurunya harusnya Pak ya nantinya ya. Betul ya? Iya. Wow, luar biasa. Dalam jadi penginjil. Ya. Luar biasa. Nah, sebelumnya kita mau buka kamera dulu semua, yuk kita foto bersama dulu. Andreas Gilbert, Edi Tan, Christian Wijaya, Lunglung, Andriane, Felix, Tessa, boleh buka sebentar. Siapa lagi nih? Christian, Felix, Wino, Tiami, Karni, Jenny, kemudian juga Laura, Yuli, Lunglung, siapa lagi? Selamat datang Kotoni. Ya, yuk semuanya, Felix, Tessa, sekali lagi. Kita akan segera berfoto bersama. Mangga silakan. Siapa yang pimpin foto nih? Ko Hendra? Nih barusan jawab. Oke. Ko Hendra boleh buka mic-nya supaya kita pimpin kita, silakan. Oke. Apa kita foto bersama dulu sebentar ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik. Sebagai penutup, kami undang untuk Sis Soulmatin dari lulusan 84. Bisa menutup kita dalam doa. Nah, silakan. Sis Soulmatin. Sudah? Tadi aku lihat ada ya? Boleh nggak ya Pak Tim? Oh, boleh. Soulmatin teh. Silakan. Pak Tim. Oh, iya. Masih ingat aku nggak Pak Tim? Coba ya. Aduh, progresif. Saya suka malu kalau mesra-mesra gini teh. Iya. Aku, Cencan. Oh ya, ingat. Ingat, Jen. Sudah lama banget nggak ketemu. Ya, sekarang ada di mana? Saya ada di sini, masih angkat. Iya, nges. Kawin yang batur, Pak Tim. Kawin yang batur. Iya, oke. Sis Soulmatin boleh tutup dengan doa. Doakan Pak Tim, doakan Bu Erni, doakan kita semuanya supaya apa yang mereka tabur bisa mereka tuai dan kita tuai bersama. Silakan. Amin. Yo, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau sore hari ini kami dapat berfellowship bersama dengan para guru kami yang begitu baik biasanya memberikan kami pencerahan dan juga hikmat pengetahuan yang senantiasa dapat menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari juga bagi orang-orang sekitar kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami sudah lama dipertemukan dan kami saat ini bisa kembali bertemu dengan tubuh yang sehat, jasmani rohani dengan kasih setia yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh saling bersay hello dan berbagi pengalaman. Itu adalah hal suatu yang indah bagi kami ya Bapak. Sungguh Tuhan pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk Pak Tim dan juga Ibu Eni yang telah berjasa sangat di dalam mengajar para muridnya. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memberi kelimpahan, memberikan berkat yang luar biasa bagi kehidupannya dan juga bagi keluarganya. Jadi yang mustahil ya Bapak, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Apapun yang diciptakan, boleh Tuhan jadikan dengan penuh rasa kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak atas setiap pelayanan yang mereka lakukan, biar kiranya itu boleh senantiasa berbuah. Dan kami percaya bahwa kami juga yang telah hadir di tempat ini juga boleh senantiasa Tuhan tambah-tambah hikmat pengetahuan di dalam kami juga melakukan kehidupan kami sehari-hari sehingga semua itu boleh menjadi saksimu yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara KBA Semak 1 BPK Penabur Bandung di lain kesempatan. Silakan bertutur kata, bersapa satu sama lain. Acara kami tutup dengan sendirinya. Mangga, silakan.